different worlds. No need to say another word. No, I should leave, but I don't wanna go just yet, 'cause I'm not really over it. Untuk meningkatkan kualitas dalam mengungkapkan ide, gagasan, dan inovasi. Teman-teman, jadi hari ini kita Genbi Kediri dari Komisariat IAIN Kediri lagi ngadain acara Road to Pengukuhan 2020. Nah, acaranya yang pertama ada pembagian 200 paket sembako untuk warga Desa Puncu. Yang kedua, ada program penyuluhan edukasi kopi yang letaknya di kedai kopi Kelut. Nah, itu letaknya di Dusun Laharpang itu loh. Yuk kita ikutin. Genbi, energi untuk negeri. Pada hari ini,
teman-teman Genbi Komisariat IAIN Ponorogo telah selesai melaksanakan kegiatan Genbi Peduli Lingkungan yang merupakan serangkaian dari acara ILC 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Wisata Bukit Suharto Ponorogo. Salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk pemberdayaan lingkungan di daerah wisata dan juga melihat bagaimana keadaan di Ponorogo yang pohonnya itu banyak sekali perlu dilakukan penanaman kembali. Jadi harapan kami dari teman-teman Komisariat IAIN Ponorogo dan sekaligus teman-teman Genbi se-wilayah Kediri berharap bahwa nantinya kegiatan-kegiatan ini dapat terus berlanjut agar bumi kita semakin asri. Sekian dari saya, salam lestari. 10 tahun Genbi Bergerak bersatu bertumbuh. Genbi Peduli Lingkungan 2021. Bergerak, bersatu, bertumbuh. Genbi Energi untuk Negeri. Genbi Peduli Lingkungan 2021, bergerak, bersatu, bertumbuh. Genbi Energi untuk Negeri.
Halo, nama saya Bu Ika. Saya salah satu pengurus dari Omah Kopi Mandiri di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Brimo dan di Omah Kopi Mandiri saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Katiman, petani kopi Desa Lurup, Dusun Jambuok, Desa Lurup. Kula menika termasuk pengurus petani kelompok. Omah Kopi Mandiri berdiri pada tanggal 24 Desember 2016 dengan visi meningkatkan nilai ekonomi dari hulu sampai hilir pelaku usaha kopi. Jadi kami beranggotakan mulai dari petani, pengrajin kopi, sampai stakeholder yang terlibat dalam industri kopi. Omah Kopi Mandiri berdiri karena memang satu adalah adanya potensi yang ada di wilayah hulu, terutama di daerah Sendang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Di sini dari zaman Belanda itu ada komoditi kopi dan teh yang akhirnya yang kami temukan ada pohon kopi lama itu memang membuktikan bahwa di sini ada potensi untuk pengembangan kopi. Banyak sekali kendala yang dihadapi karena memang satu, komoditi ini dulu memang tidak terlalu menjadi pusat perhatian karena memang harganya yang sangat rendah sehingga petani itu malas untuk bertanam kopi. 2016 masih di harga 16.000 per kilo, jadi sangat kecil sekali nilainya. Untuk meyakinkan masyarakat bertanam kopi itu menjadi cukup sulit gitu. Kami harus membuktikan bahwa dengan mengolah menjadi suatu produk yang berkualitas bagus akan meningkatkan nilai ekonomi yang ada di kopi, dan ini memang tidak mudah karena harus meyakinkan petani satu, kemudian mengolah sumber daya manusianya supaya bisa memproduksi kopi dengan kualitas premium. Iya, kenapa bisa disupport oleh Bank Indonesia? Dulu memang saat itu Bank Indonesia sedang mencari binaan di komoditi kopi karena memang komoditi kopi ini menjadi satu komoditi pengendali inflasi untuk Bank Indonesia ya. Jadi waktu itu kami ikut seleksi dan terpilihlah kami menjadi satu mitra binaan Bank Indonesia. Iya, strategi pemasarannya kami secara offline dan online. Secara offline kami bekerja sama dengan beberapa roster yang ada di Tulungagung, kemudian toko-toko retail dan tempat wisata. Secara online-nya kami punya marketplace, ada di Bukalapak dan sebagainya. Pencapaian yang sudah kami raih, jadi yang untuk biji Arabica itu kami sudah meneliti, mengirim sampel untuk diteliti, ternyata kami alhamdulillah skornya di atas 80 ya, jadi artinya bahwa di sini bisa dikembangkan specialty kopi untuk wilayah Tulungagung. Kemudian untuk Robusta kami termasuk dalam 6 besar Robusta terbaik di Indonesia dalam Festival Kopi Nusantara 2020 yang diadakan oleh Bank Indonesia DKI. Pertama-tama sebelum saya bergabung itu kan ada penyuluhan dari Bank Indonesia masuk, kalau tidak salah itu tahun 2016. Nah setelah itu dari BI itu ada pembinaan masalah kopi, dan saya juga ikut mengikuti itu, pembinaan itu sangat senang. Nah setelah itu tahun 2017 BI mendatangkan bibit. Saya betul menanam, tapi cara penanam belum paham bener, karena pokoknya nanam gitu aja. Nah setelah adanya BI masuk, diadakan pelatihan di setiap perkebunan kopi, kita juga ikut mendatangi beberapa bulan yang lalu. Kalau Makopi terutama yang digalakkan kopi Arabica, Mbak. Tapi kalau saya sebelumnya kita tanam Robusta dan Excelsa. Kalau menurut saya hanya rasa, Mbak. Rasa juga buahnya lain. Kalau Robusta itu kan
kulit-kulitnya selalu keras dan tidak selalu penyakit, tidak selalu banyak. Tetapi kalau Arabica itu rawan penyakit, Mbak. Jadi selalu ada obat terus. Kita diberi masukan, diberi pengalaman masuk di perkebunan kan diberi Mbak, pelatihan termasuk membunuh hama atau cara pemupukan, dan juga BI sendiri juga memberi saran pupuk harus difermentasi untuk manubakteri, Mbak. Sebelum nyemai harus kita siap polybag. Nah setelah polybag nanti bibit itu kita sebar. Setelah daun 2 atau sudah ada jarum itu, jarum daun itu kita cabut, kita masukkan ke polybag. Mungkin setelah masuk itu 1 tahun sudah bisa kita tanam. Kalau saya dulu itu hanya pokoknya nanam gitu aja jatuh. Kalau dari BI kan kita harus bikin lubang, Mbak. Sebelum kita tanam kopi terus bikin lubang 40 cm persegi. Nah setelah itu kita beri pupuk yang sudah fermentasi. Nah baru kopinya ditanam. Kalau sudah sekitar 20 sampai 25 cm kita tanam. Kalau sebenarnya kalau 1 hektar itu membutuhkan 1.500 itu standarnya. Tapi juga ada yang menanam 1 hektar itu 2.000, padahal itu tarung akhirnya. Kopi itu gaduh. Nah, pada akhirnya kopi tidak bisa buah karena ini tidak dapat sinar sekitar ini. Perawatannya nanti kalau sudah 80 sampai 1 meter kita potong, itu pemangkasan. Nah, dalam segi pemangkasan itu kan ada teori. Pemangkasan awal itu kan kopi biasanya cabangnya kan 2 gini. Yang satu kita potong mepet pohon. Yang satunya kita potong mungkin berapa daun gitu, untuk memperbanyak cabang yang di atas, untuk memperbesar tangkai. Termasuk pupuk kandang. Pupuk kandang kita juga sudah ada obatnya namanya MA11 itu juga keluaran dari Bank Indonesia. Kita juga masih punya stok. Nah 1 liter MA11 itu untuk 1 ton pupuk kandang. Fermentasi itu dengan cara pertama kita pupuk kita keringkan, tapi tidak begitu kering banget, hanya 80% keringnya. Nah itu tidak hanya pakai air aja kok, itu juga memakai katul, juga gula kita semprotkan. Nah setelah itu kita aduk. Nah setelah kita aduk, kita kasih di karung. Berapa menit kita tes sudah jadi apa enggak. Mungkin 1 hari 1 malam sudah jadi pupuk. Panas dan juga ada ukurannya. Itu juga punya ukuran untuk melihat pupuk itu. Yang kita kendala itu hanya penyakit yang dinamakan oleng, Mbak. Itu dari dalam batang, tidak di luar batang, tidak di luar daun, enggak. Oleng hanya. Tahu-taunya daun itu patah. Ini sangat sulit bagi petani. Kalau pembasmian hama itu pertama kita lakukan, dulunya kita lakukan hama yang kita sulit itu hanya penggerek batang. Kalau buah itu bisa diatasi walaupun tidak 100%, tapi dengan cara kita memasang penangkal aja. Penangkal itu namanya agak lupa ya. Itu kita kasih itu, bawahnya ada sabun, nanti dia masuk situ. Binatangnya kecil banget, kalau secara kasat mata tidak kelihatan, kecil banget tuh. Iya, kalau di buah kopi. Nah buah kopi, kalau melihat buah kopi itu udah pucuk kopi itu hitam, ada lubang seperti jarum, itu kopinya sudah rusak, penyakitnya masuk situ. Kalau panen itu kan 1 tahun sekali, Mbak, sebenarnya kopi itu.
Tapi setelah bulan-bulan mulai panen, enggak serentak merah semua, enggak. Juga ada yang merah, juga ada yang hijau. Dan kita harus mencari yang merah aja. Kalau untuk kualitas Mbak ya. Kalau kualitas kita harus kopi itu harus petiknya bener-bener merah, dan setelah itu kita rambang di air. Nah, itu yang mampul itu termasuk kopi yang jelek, Mbak. Tidak kita campur dengan kopi yang bagus, karena itu juga terpengaruh kepada rasa. Jadi kita mengutamakan rasa, Mbak, bukan kopinya banyak, enggak. Kita walaupun kita hasil sedikit tapi rasa yang memuaskan bagi penikmat. Kalau itu adalah proses itu ada yang natural, ada yang honey proses, juga ada yang full wash. Kalau honey proses itu kan kita harus setelah petik kita pecah kulit, itu kita jemur. Kalau yang natural itu petik, begitu setelah petik kita jemur langsung, itu natural. Mungkin ya perbedaannya, kalau natural itu agak lama penjemurannya, tapi kalau yang honey itu cepat karena kulit cerinya sudah hilang. Tapi ada yang termasuk bubus itu setelah kita petik, kita seleb pecah kulit, itu kita rendam 36 jam dalam, dan setiap 6 jam sekali kita ganti air kalau itu airnya tidak langsung mengalir. Itu melihat dari mungkin rasa, perbedaan rasa di situ, di antara pulwos atau honey atau itu memang beda. Karena kita tenaganya tidak mampu proses paper, dan kita jemur dengan natural aja. Dan di sini juga sudah ada yang kering. Ini seperti ini. Ini Mbak yang honey, tapi sebenarnya kalau penjemuran itu cepat yang honey ya, tapi itu sekarang tergantung cuaca, Mbak. Kalau cuacanya bagus juga kopinya juga bagus, juga tidak pengaruh di rasa. Kita ada pelindung durian juga, merasa rasa bau-bau durian juga ada lagi yang bau-bau nangka, itu juga ada. Kopi itu tidak begitu aja seperti kopi, enggak, memang banyak rasa. Jadi berpengaruh, pelindung itu juga berpengaruh kepada kopi, karena kopi sangat peka. Keistimewaannya kita ya, katanya sudah cukup bagus kopi di Sendang, karena datarannya kan lebih tinggi. Makanya hari ini sebenarnya kopi Sendang selalu diuber, dicari. Setelah adanya pandemi, kopi di Gunung itu mencari pelanggan itu sulit. Biasanya kan banyak orang yang datang beli kopi, walaupun tidak banyak, baru 5 kilo, 10 kilo. Tapi sekarang ini setelah ada pandemi tidak ada, Pak. Ini petani itu agak susah-susah gimana. Tidak ditanam, sudah tertanam, tapi setelah ditanam kita kopinya jegrek. Masih ada, Mbak, panen yang tahun depan tuh masih, hari ini masih, karena belum payu, belum ada yang beli. Kita sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia yang selalu support dan masuk di daerah Sendang. Ternyata kita sampai sekarang juga tetap menanam kopi. Harapan saya mudah-mudahan petani di daerah Wilis Sendang ini tetap maju dan untuk meningkatkan ekonomi, terutama ekonomi. Karena kalau kita ekonominya selalu lemah, mungkin ya entah gimana. Saya mudah-mudahan kopi Sendang ini tetap berjalan dengan bagus dan banyak yang berminat di daerah Sendang Wilis ini. Kalau harapan saya pribadi sih, komoditi ini bisa menjadi satu produk unggulan untuk Kabupaten Tulungagung. Dan harapan saya, untuk saya mewakili khususnya pada petani, setelah ada pembinaan dari Bank Indonesia, maka
petani mengharapkan setelah nanti kita berhasil, mengharapkan atas pemasaran produk-produk kita. Dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bank Indonesia atas pembinaan dan bantuan berupa apapun. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Tulungagung, Perhutani, Dinas Pertanian Perkebunan Tulungagung, kemudian teman-teman yang di Omah Kopi Mandiri, dan tentu saja stakeholder kami Bank Indonesia yang telah mendukung sepenuhnya pengembangan komoditi kopi di wilayah Tulungagung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Yuwono. Saya domisili di Tulungagung. Saya bergabung dengan KPWI BI Kediri 2017 dan kebetulan saya dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua di lembaga Omah Kopi Mandiri. Setelah pemetikan itu ada namanya pasca panen. Pasca panen itu dilakukan setelah buah dipetik dari pohon lalu dibawa pulang. Itu ada namanya sortasi. Itu direndam sama pakai air yang apa ya namanya yang banyak, itu diambil yang terapung. Setelah itu ada apa ya, dikupas kulit, itu namanya ada full wash sama semi wash. Nanti kalau ada lagi pasca panen yang namanya proses natural, itu dari kebun cuma langsung sortasi lalu dijemur. Sortir nanti ada di setelah biji, Mas, namanya setelah kupas kulit itu namanya kan HS. Nanti setelah itu kan diselip, itu ada tahapan sortasi di situ. Mulai ada biji yang cacat sama kerikil-kerikil mungkin yang jatuh di biji tadi. Kalau misalkan cuaca mendukung, kalau jenis Arabica itu 15 hari sampai 20 hari. Nanti kalau ada jenis Robusta itu minimal 15 hari. Kita biasanya pakai natural sama full wash. Untuk natural itu biasanya kita yang pakai biji Robusta. Itu tekniknya setelah kita petik dari kebun itu langsung bawa kurang, nanti disortasi, direndam sama air, itu yang terapung kita sisihkan, terus yang tenggelam kita langsung jemur. Itu proses natural. Untuk proses full wash dari kebun kita sortasi sama yang kayak Robusta tadi, direndam pakai air, yang terapung kita sisihkan, yang tenggelam kita proses pakai mesin pemisah kulit, namanya kita paper. Setelah biji terpisah sama kulitnya, kita rendam di bak ataukah di penampungan itu selama
36 jam dengan air mengalir. Terkendala kalau petani itu di hama satu, itu pengendaliannya kurang konsisten. Kalau di sekarang yang saya bagian hulunya itu karena pandemi ini ya pemasaran. Kalau proses teknik roasting ini ada tergantung pasca panennya mau diapain. Nanti kan kalau menghasilkan biji yang bagus, nanti kan pihak roastery sudah tahu ini biji mau diapakan. Kalau kita biasanya roasting itu ada dua, untuk yang robusta kita bisa pakai medium. Untuk arabicanya biasanya kita pakai light medium untuk menghasilkan cita rasa yang ada di kopi kami. Saya berterima kasih banyak untuk BI Kediri yang sudah mensupport mulai mesin roasting, ada mesin huller, ada mesin pulper, washer, sama penjemuran kopi yang ada di Geger sama di Ngurup. Saya berterima kasih banyak untuk KPWI Kediri yang sudah mensupport kami dari awal sampai perjalanan kami menanam kopi ini dan hulu sampai hilir. Saya berterima kasih banyak sebesar-besarnya untuk KPWI Kediri yang telah mensupport kami. Hingga saat ini kita masih semangat terus berjuang untuk memberdayakan kopi lokal untuk bisa meraih cita-cita kami bisa go internasional. Perkenalkan, nama saya Kasri. Kebetulan saya juga owner dari Kas Kopi, di mana saya juga Kas Kopi sendiri juga tergabung di lembaga Omah Kopi Mandiri. Bergabung di Omah Kopi Mandiri sekitar tahun 2016 awal. Dari Kas Kopi terbentuk dengan kerjasamanya dengan Omah Kopi Mandiri, kita tidak ada sangkut pautnya ataupun bantuan dari pihak manapun, terutama dari Bank Indonesia. Kita dapat bantuan Bank Indonesia itu selepas kita mengadakan event di Kron, kalau nggak salah itu sekitar 2017, dimana pada waktu itu ada pameran kopi yang melibatkan wilayah Sekarisida Kediri, kebetulan tempatnya di Tulungagung. Dan biasanya namanya pameran kopi itu, event itu biasanya kan ditempatkan beberapa booth, dan kami lembaga Omah Kopi Mandiri punya inisiatif, kenapa kita tidak berinisiatif lainnya yang terkait dengan mengenalkan lembaga Omah Kopi Mandiri dengan semacam pameran di mana kita tidak memakai booth ataupun tempat yang sekiranya sudah ditata sedemikian rupa. Makanya kita berinisiatif mendirikan sebuah Kas Kopi di mana kita memakai food truck Kas Kopi. Ya, karena terkait kita kebetulan Kas Kopi ini di Omah Kopi Mandiri kan sebagai hilirnya untuk mengenalkan produk. Nah, makanya
dengan dibikinkan sebuah food truck di mana kita dapat bahasanya menjemput bola kalau kita ngomong di marketnya. Karena di setiap event dimanapun kita bisa merapat dan sekalikan mengenalkan produk kopi Sendang terutama. Kalau ngomongin kendala, tapi sebenarnya kendala itu kalau ngomongin bikin usaha pasti adalah modal. Tapi kita berupaya bahwa di situ niatan yang penting. Dan kondisi pada waktu itu namanya food truck kan belum ada di lingkungan yang kalau kapasitas binaan Bank Indonesia terkait yang ada di Kediri maupun yang ada di Blitar. Makanya kita berinisiatif membuat semacam food truck. Ya secara kalau ngomongin food truck kita mainan kopi, targetnya ya kalangan anak muda ke atas target awalnya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan mainan kopi khususnya dengan ada kopi susu, ada apa, nah itu juga menutup kemungkinan untuk anak-anak bisa menikmati kopi dengan campuran susu ataupun bahan-bahan yang manis termasuk sirup. Kiatnya cuma nekat aja. Dari awal memang kita nekat, karena kalau kita tidak action terlalu banyak pola pikir yang macam-macam. Yang penting kita dulu itu awalnya cuma action aja dulu. Sambil berjalan dengan perkembangan apa ya semacam input yang kita terima, nanti kan jadi pelengkap kurang lebihnya di food truck Kas Kopi. Untuk mengenalkan produk Omah Kopi Mandiri terkait kopi Sendang, setiap event apapun yang terkait kopi, manapun kapasitas Jawa Timur, kita harus ikut serta. Dan itu kita dapat masukan ataupun pendapatan, walaupun tidak semua event kita plus, tapi setidaknya kita dapat relasi ataupun pengalaman di setiap event. Setidaknya kita dapat dipercaya oleh Bank Indonesia untuk mewakili pameran di Jakarta, di mana itu sudah terkumpul dengan berbagai kopi Nusantara. Setidaknya kopi Sendang sudah masuk di jajaran kopi Nusantara. Itu adalah pencapaian kita dalam artian setidaknya langsung bisa mengenalkan untuk kawasan seluruh Indonesia. Karena di situ namanya event kopi, dari beberapa jenis karakter kopi yang ada di sini, semuanya ada di event di Jakarta tersebut. Sebenarnya kalau ngomongin masalah penjualan itu tergantung eventnya. Misal kita diundang event kaitannya, dan kebetulan Kas Kopi ini juga tergantung di komunitas food truck Tulungagung, dan kebetulan juga kita juga binaan Bank Indonesia. Jadi setidaknya kita ada dua event. Pertama event BI, kedua event komunitas food truck Indonesia. Namanya komunitas food truck Indonesia itu tidak menutup kemungkinan kita keliling seluruh Indonesia. Dan kebetulan Kas Kopi itu kalau kita bergerak ke timur paling jauh Bali, ke barat Jakarta. Dari pengalaman tersebut, maka kita juga akan banyak pengalaman yang bisa terima. Kalau ngomongin omset ataupun penjualan terbaik, ya kita tidak mungkin, karena kalau namanya event BI, otomatis di situ kan yang datang ataupun yang event adalah orang-orang yang mengerti kopi, yang berpengalaman kopi, dan setidaknya dia menghargai kapasitas. Misalkan hulu ke hilirnya dia sangat menghargai, makanya kalau ngomongin satu cupnya dia bisa beli katakanlah dengan harga 25 itu sudah wajar. Tapi kalau kita di event food truck Indonesia, dengan harganya standarnya lah di masyarakat umum. Jadi pencapaian terbesar kita waktu di Jakarta itu, karena kita juga bawa produk kopi, selain kopi yang langsung diseduh, kita juga bawa biji, kita bisa tembus karir sekitar 9 juta dalam tempo 2 hari. Peran BI setelah kita melakukan aksi pada waktu di Tulungagung kemarin sedikit banyak sangat membantu, karena terkait masalah biaya operasional. Karena dengan setidaknya BI juga membantu dalam alat-alat yang kita butuhkan mulai hulu sampai hilir, itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas kopi Sendang terutama. Peran BI untuk hilir itu terutama itu dengan seringnya adanya event kopi. Jadi dari BI sendiri kalau sering mengadakan event tentang kopi lokal ataupun kopi Nusantara, itu juga harapan besar buat Kas Kopi, terutama Omah Kopi Mandiri. Ya mau nggak mau ya, kalau kita nggak pungkiri namanya padi sama sangat berpengaruh, terutama dalam omset. Kalau ngomongin
kapasitas pebisnis sekarang ini, siapa sih yang nggak terhibas dengan namanya pandemi? Walaupun kita sudah semangat dalam konteks kita sebagai pebisnis atau penjual kopi, tapi lah dengan ada pembatasan waktu dan sebagainya, kalau kita jualan tapi kalau yang pembelinya juga tidak ada, kita mau ngapain juga. Jadi saya pikir imbas dari pandemi ini bagi Kaskopi mungkin berpengaruh sampai sekitar 60%. Ya kalau strategi yang kita terapkan untuk ngomongin pandemi sekarang ini, ya kita harus banyak-banyak. Pertama, kita penjualan online kerjasama dengan Rumah Kopi Mandiri terkait biji kopi dan kopinya. Terus untuk Kaskopi sendiri, setidaknya ada semacam, kita banyak relasi ataupun itu kita bisa menawarkan mutrak ini terutama di event misalkan catering juga ataupun semacam di acara-acara gede. Harapan awal kita membentuk Rumah Kopi Mandiri itu, kita harus menjunjung nilai tinggi itu adalah kopi lokal, terutama kopi Sindang. Itu harapan utama dari Rumah Kopi Mandiri. Setidaknya kopi Sindang bisa dikenal oleh seluruh dunia. Untuk menyikapi pandemi ini, ya kita berdoa dan berharap pandemi segera berakhir dan ekonomi bisnis terutama di dunia perkopian berjalan lancar kembali. Untuk harapannya untuk BI sendiri, ya semakin maksudnya dengan peralihan kepemimpinan dan sebagainya itu setidaknya dari pihak BI sendiri itu langsung terjun ke lapangan aja. Karena mengondisikan di lapangan itu kan real yang terjadi di lapangan lah bisa diantisipasi kalau kita turun langsung ke bawah. Kami berharap Dengan adanya kami dan kita semua dapat mengangkat produk lokal Hingga mendunia. satu kesatuan 1000 pelajar. Mafia UMKM. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, the times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you. The door is open wide. Feel the rhythm of today. Learn the part and join the play. The world is here. Let's take it for a ride. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars.
need, clap your hands, let's take control. All you need, all you want, are you ready to find your way? 'Cause every day is a new day, and everything's going your way. And you wanna make it last forever, but keep it together, 'cause it keeps getting better. Walk through life, every day is a new beginning. Every day is a new day, and everything's going your way. And you wanna make it last forever. But every day is a new day, and everything's going your way. And you wanna make it last forever. Just keep it together, 'cause it keeps getting better. Hey, it keeps getting better. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hadi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Pada hari ini saya merasa bersyukur bahwa kita telah bisa merealisasikan program demi program terkait dengan Kampung Zakat Terpadu Desa Boijo. Pada saat ini dilaksanakan penyaluran bantuan dan beasiswa serta bantuan modal yang diselenggarakan atau yang bersumber dari Lajus Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Dwi Hartanto Dan Finisa Giatri. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat di Ponorogo, Yaitu pusat perbelanjaan Ponorogo. Dan semua apapun di sini ada. Mau tahu kelanjutannya? Ikut bersama kita. Banyak gerabah dan variasinya yang kita lihat juga. Oke.
Kita lagi berumbu. Iya, tumbuh ciliknya apa jenenge? Oh, ini ada tampang nih. Ada tampang. Di Ponorogo banyak sekali produk yang telah dijual di sini. Banyak macamnya dan banyak pilihannya. Langsung saja datang ke Pasar Songgolangit Ponorogo. Beli apa ini? Beli tenan sama tumbuh kecil. Oke. Kita sudah selesai nih jalan-jalannya di Pasar Songgolangit Ponorogo nih. Kita belanja apa nih guys? Nah, banyak banget kan. Nah, mau tahu kelanjutan kita mau jalan-jalan kemana? Ikut kita yuk. Halo dulur, bertemu lagi nih kita di wisata yang kedua, yaitu wisata utama juga dari masyarakat Kabupaten Ponorogo. Di sini itu salah satu utamanya juga yang sering dikunjungi, yaitu Jalan Mas Cokro Aminoto. Nah, kita bisa lihat di sana yang setiap malamnya itu selalu ada festival angklungnya juga. Banyak banget pameran-pameran seperti ular dan lain sebagainya. Jadi kita jalan-jalan sambil melihat-lihat di sini nih seperti apa ya.
2, 3. Saberjong, Genpi, Saberjong, Genpi, Energi untuk negeri.